siapa? Ibu dengan Ibu Eti Rahmawati, SPD. Ibu mengajar apa boleh tahu di guru jadi Man satu ini? Di Man 1, Ibu mengajar bidang studi sosiologi sesuai dengan ijazah dan mengajar pula di jurusan bahasa mata pelajaran antropologi. Sudah berapa lama Ibu menjadi guru? Kalau menjadi guru tuh udah cukup lama, 23 tahun. Dari tahun 97. Cuma memang sekolahnya tempat mengajarnya pindah-pindah. Nah, kalau untuk di Man 1 sendiri, Ibu mulai masuk itu sekitar tahun 2009. Jadi sekitar 23 tahun sudah lamanya menjadi guru. Apa sih Bu perjuangan terberat sebagai guru? Perjuangan terberat sebagai guru, sebenarnya kalau bicara masalah perjuangan, kalau bicara masalah berat, kayaknya sih nggak ada yang berat. Kalau memang kita nikmati profesi kita dengan sepenuh hati, menjalankannya itu nggak ada yang berat. Cuma terberatnya ini adalah sebagai guru itu kan dituntut untuk menjadi agent of change ya, agen perubahan untuk peserta didik. Nah, terberatnya adalah bagaimana kita memperjuangkan peserta didik kita ini tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi bagaimana nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat oleh peserta didik itu benar-benar dikuasai dengan baik. Jadi mengantarkan peserta didik tidak hanya menguasai iptek, tapi juga menguasai intak. Jadi perjuangan terberatnya itu adalah sebagai agen of change itu intinya itu bagaimana nih siswa-siswa saya, peserta didik saya berhasil dalam pembelajaran maupun dalam penerapan norma-norma dan nilai-nilai di masyarakat. Sebagai guru ada nggak sih keluh kesah yang dirasakan? Kalau keluh kesah pasti ada, namanya manusia itu pasti ada keluh kesah. Cuma bagaimana kita menyikapinya aja dengan baik gitu kan. Ketika kita berhadapan dengan peserta didik, ketika kita sudah memilih profesi kita sebagai pendidik, sudah pasti kita akan tahu konsekuensinya. Ketika memilih menjadi pendidik atau menjadi guru, yang dihadapkan oleh guru itu adalah manusia, anak-anak yang memang harus dirubah secara baik kemampuan berpikir, kemampuan berakhlakul karimah. Jadi kalau bicara keluh kesah itu keluh kesahnya dikit. Jadi kalau misalnya pun ada anak yang punya siswa yang agak A atau ada yang B gitu kan, ya itu perjuangan terberat kita di situ sebagai pendidik, bagaimana bisa mengubah mereka. Nah, ketika mengajar pun kita sesuaikan dengan kemampuan peserta didik, karena kan satu kelas itu kan nggak semuanya sama daya pikirnya. Nah, pada artinya menghadapi peserta didik itu jangan dianggap keluh kesah yang sangat susah ketika kita mau membentuk mereka secara kemampuannya untuk menguasai iptek. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada siswa-siswi? Yang ingin saya sampaikan buat siswa-siswi Man 1 khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, artinya tidak ada patah semangat. Baik belajar sekarang ini kondisinya serba online, jadi tidak hanya di Indonesia kondisi belajar seperti ini, di seluruh dunia semuanya sedang menghadapi wabah COVID-19. Jadi buat siswa-siswi saya khususnya anak-anak Man 1 ini, yang terpenting adalah tetap semangat. Jadi nggak ada kata nggak bisa gitu, nggak ada kata entar, nggak ada kata nanti. Tapi bagaimana tugas-tugas yang diberikan oleh guru dijalankan dengan baik, diikuti dengan baik. Kalau sesuatunya kita sesuai dengan rel yang ada, sesuai prosedur yang ada, kita tidak akan ada kendala dan tidak akan ada masalah. Jadi pesan saya buat kalian semua adalah ikuti track yang ada, ikuti jalur yang ada, ikuti rel yang ada, ikuti aturan-aturan yang ada. Insya Allah hasilnya pun pasti akan memuaskan untuk kalian.
Kesan dan pesan Ibu di Hari Guru ini untuk para guru, para murid. Kesan dan pesannya untuk para guru, buat guru-guru Indonesia, khususnya guru-guru MAN 1 Jakarta, pesan saya sebagai guru sosiologi di MAN 1 Jakarta adalah tetap semangat mengantarkan peserta didik kita ke jenjang yang lebih sukses. Jadi walaupun tanpa tatap muka, kita semua serba online, tapi semangat kita sebagai pendidik tetap berjuang sekuat tenaga, apapun caranya, apapun tekniknya, demi kemajuan peserta didik kita dalam mencapai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Hasanah, Ibu sebagai apa di guru? guru BK, Berapa tahun Ibu sudah menjadi guru? 6 tahun. 6 tahun. Di MAN 1. Perjuangan terberat apa sih Bu selama menjadi guru? Perjuangan terberat itu jika menemukan siswa-siswi, masalahnya tuh yang paling banyak itu tentang keterlambatan. Jadi merubah konsep bagaimana masuk ke sekolah tepat waktu dan bangun juga sesuai dengan kebiasaan pagi, itu yang kayaknya ada agak lumayan susah untuk membuat pemikiran bahwa mereka itu punya kewajiban gitu untuk setiap pagi bangun tepat waktu. Tapi kalau dalam masa pandemi gini, Kalau dalam masa pandemi ini justru masalahnya di kegiatan pembelajaran, terutama dalam absensi pagi, itu banyak sekali anak-anak yang nggak sesuai dengan waktunya juga. Berarti kan secara keterlambatan juga mereka masih banyak yang ditemukan. Kemudian juga dalam mengerjakan tugas-tugas, banyak juga informasi dari beberapa guru yang mereka banyak juga belum menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, dan bahkan mereka ada yang nggak mengerjakan. keluh kesah selama menjadi guru apa aja sih? Kalau keluh kesah ya sebenarnya sih untuk dikeluh kesahkan tidak ya, cuma ya itu tadi hambat-hambat itu terjadi bisa dengan siswa, bisa juga dengan kalangan beberapa guru yang karena kita jarang bertemu atau memang kadang-kadang kurang memahami konsep perkembangan siswa, yang artinya itu menjadi penghambat antara kita memahami siswa dengan beberapa rekan-rekan guru dalam proses pembelajaran gitu. Jadi itu yang membuat terkadang menjadi kendala. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada siswa-siswi? Tidak berlebihan atau tidak muluk-muluk, yang pasti ikuti aturan tentang tata tertib sekolah, kemudian juga kembalikan tujuan ke sekolah atau mencari ilmu itu untuk siapa dan harus bagaimana, karena pada akhirnya nanti kesuksesan seseorang itu kan diambil atau dicapai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau merubah konsep hidup bahwa kita mau berhasil ya harus dari diri kita. Jika kita mau berubah ya insya Allah kita akan dapat sesuatu apa yang kita mau. Intinya memang harus positive thinking dalam menyikapi sebuah masalah, terutama dalam belajar yang memang harus dijalankan. Kalau pesan Ibu untuk Hari Guru ini untuk para guru? Untuk para guru saya sangat memberikan aplaus sekali dengan kondisi kita yang sekarang ini begitu berat ya, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. Semangat terus, berjuang terus, selalu optimis, selalu kita harus sehat, karena dengan kesehatan kita bisa tetap memberikan semangat untuk siswa juga, dan semoga dengan pandemi cepat berakhir, anak-anak pun juga melewati masa-masa transisi yang memang sangat berat, kondisi di mana pembelajaran di rumah itu memang begitu sulit dibanding ketika pembelajaran itu berlaku di kelas.
dengan siapa Saya namanya? Budi Harsono, Bapak sebagai guru apa mengajar guru apa? guru olahraga Penjaskes. Berapa tahun Bapak sudah menjadi guru? Baru berapa tahun ya? Baru 20 tahun. Apa perjuangan terberat Bapak selama menjadi guru? Yang mendidik kan tanggung jawab. Berarti ya kita yang nama satu wawasan mengasih ilmu kepada anak didik kita, yang anak didik kita supaya sukses apa yang diinginkan oleh cita-citanya. Keluh kesah sebagai guru apa sih Pak? Ya, suka dan duka pasti ada dalam kehidupan untuk seorang pengajar kan. Nah, untuk kalau anak itu sukses, berarti seorang guru itu pengajar sukses. Kalau kita mengajar tidak sukses, berarti apa kekurangan pada diri kita? Kita introspeksi diri kita. Kalau Apa yang Bapak inginkan sampaikan kepada siswa-siswi untuk sekarang? selalu semangat, berjuang, apalagi sekarang keadaan COVID ya, COVID-19 corona, perjuangan sangat berat itu melawan diri kita sendiri. Pasti ada jalan kalau kita ada kemauan. Tidak ada jalan kalau kita tidak ada kemauan. Balik pribadi masing-masing, seorang siswa menggali ilmu dan wawasan itu balik lagi diri pribadi, bukan ketergantungan orang lain atau guru. Kalau pesan dan pesannya untuk Hari Guru ini untuk para guru apa sih Pak? Semangat selalu, tantang menyerah, apa yang ingin dicapai, fokus dan tujuan hanya satu, berusaha selalu, jangan putus asa.